Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, CLTC. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah perbandingan mengenai alasan mengapa pada beberapa case ya, struktur baja, atap baja tidak eh, tidak perlu atau sebaiknya tidak digabungkan dengan struktur elemen secara keseluruhan, terutama jika elemen tambahan tersebut tidak ditujukan untuk menerima gaya gempa dari keseluruhan bangunan, kecuali jika platform atau mezanin tambahan pada bangunan beton, maka itu sebaiknya tetap digabungkan di dalam sebuah pemodelan bangunan keseluruhan, karena itu pasti akan mengalami gaya gempa yang sama dari nilainya yang terdistribusi dari keseluruhan bangunan tersebut. Berbeda kalau struktur baja tambahan untuk atap atau untuk struktur baja tambahan untuk water torrent ya. Nah, ada baiknya jika elemen-elemen tersebut dipisahkan di dalam hal permodelannya. Alasannya mengapa? Baik, akan saya tunjukkan sebuah model sederhana. Ini sebuah bangunan aula ya. Ini bangunan aula menggunakan fondasi rakit ya. Jadi menggunakan plat beton tebal di seluruh areanya ya. Dan kemudian di atasnya menggunakan truss ya, truss, tapi ini bukan menggunakan baja ringan. Truss ini menggunakan profil C ya, bisa kita lihat di sini profil line section ya, CNP ya, seperti itu. Oke, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan sebuah contoh sederhana saja seberapa besar sih efek dari permodelan struktur atap yang secara langsung dimodelkan di dalam bangunan beton dengan struktur atap baja yang terpisah. Seberapa jauh efeknya? Oke, kita akan lihat di sini. Pertama kita akan cek dahulu pembebanannya. Kita cek di sini, bisa kita lihat ya. Ya, di sini akan kita ganti. Ya, kita zoom. Ya, di sini 150 kilo per meter lari. Mengapa? Ini saya ambil beban hidup sebesar 100 kilo per meter persegi. Karena jarak antar kuda-kuda ini adalah 1,5 meter, maka 100 kilo kita kalikan dengan 1,5 jarak bias antara masing kuda-kuda, sehingga didapatlah 150 kilo per meter lari. Kemudian untuk gaya beban penutup atapnya SDL, saya gunakan di sini 75 kilo per meter lari, artinya 50 kilo dikali 1,5 ya. Kemudian untuk lantainya di sini saya modelkan ya menggunakan ya lantai beban 1,5 ton per meter area. Nah, ini kita menggunakan fondasi rakit tentunya. Di sini sudah kita siapkan ya daya dukung tanah yang rata pada area dasar plat lantai ini ya sebagai supportnya. Oke, kita mulai. Kita running analisis. Tunggu. Di sini saya menggunakan gaya gempa statik ya. Gempa statik. Saya tidak menggunakan pusat massa karena untuk simple building ya. Ya, terlihat sudah berdeformasi.
Kita akan coba cek di sini ya, frame bajanya apa yang akan terjadi. Wow, semua menjadi merah ya. Kita cek rasionya. Di sini mengalami rasio sangat besar ya, itu juga di sini ya. Area mendekati tumpuan semakin besar rasionya. Oke. Kalau kita sempatkan, di sini kita akan sempatkan apakah deformasi pada plat lantai bisa terlihat. Kita cek. Kita gunakan kombinasi dua momen 11 atau momen max. Display on deformed shape. Ya, terlihat bahwa daya dukung tanah ya itu berhasil diaplikasikan, dan pada titik-titik kolom yang terjadi deformasi yang berbeda ya, ini yang disebut differential settlement ya. Semakin ke tengah dia konturnya akan semakin besar nilai deformasinya seperti itu ya. Sementara di sini juga dia mengalami deformasi yang berbeda akibat adanya posisi kolom. Ya, ini secara general saja. Untuk lebih jauhnya mengenai deformasi plat beton bawahnya, fondasinya, tentu harus ada pengkajian yang lebih lanjut. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita akan coba hilangkan bangunan beton yang ada di bawahnya. Kita akan hilangkan dan kita cek seberapakah jauh perubahannya. Namun kita lakukan save as terlebih dahulu. Ya, kita akan running tanpa plat beton. Hapus. Apa di sini saya gunakan sendi? Karena rata-rata dudukan pada kuda-kuda itu menggunakan bracket-bracket sederhana yang tidak ditujukan untuk menerima momen. Maka lebih aman jika kita menggunakan support sendi seperti itu. Ya, sudah selesai. Kita akan analisis. Ya. Seberapa jauh sih perbedaannya? Akan terlihat sebentar lagi. Ya. Oke, kita akan cek sekarang berapa rasio bajanya. Ya, terlihat sekali perbedaannya. Yang mana tadi semua truss utama warnanya berwarna merah, sementara pada saat kita menghilangkan area beton menjadi turun drastis ya. Yang di sini sebelumnya 4 jadi 1,3, di sini menjadi masuk, yang sebelumnya tadi merah. Nah, itu tentunya terjadi karena hilangnya tadi efek transfer beban beton, beban gempa pada massa beton yang diterima oleh kuda-kuda atap ini menjadi hilang. Makanya sekarang rasionya menjadi turun drastis. Nah, itu sehingga jika digabungkan, tentu profil baja yang akan digunakan akan menjadi lebih besar daripada ketika dilakukan permodelan terpisah seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga dapat menambah wawasan bagi para engineer struktur di dalam mendesain struktur bangunan yang ada. Semoga dapat bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.